الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد al-hadis. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita masih membahas ya terkait dengan eh, redenominasi ya, kaitannya dengan eh, yaitu wacana dedolarisasi gitu kan. Jadi ini bagian yang terakhir saya kira ya pembahasan kita terkait dengan redenominasi ya. Kemarin kita sudah membahas di awal kita membahas redenominasi masalah atau solusi ya. Yang kedua, redenominasi untuk kepentingan siapa dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas ya terkait dengan dedolarisasi itu kan. Jadi sebuah upaya yang dilakukan oleh beberapa kalangan, beberapa negara ya untuk mengatasi dominasi dolar itu kan sehingga bisa ya mengurangi lah tekanan dolar dalam konteks moneter eh, baik dalam perdagangan internasional maupun juga dalam konteks dalam negeri. Jadi eh, kalau minggu lalu kita sudah bahas ya bahwa redenominasi itu bukan solusi itu kan, tapi justru masalah baru ya karena dana yang kemudian dikeluarkan begitu besar ya sementara manfaat yang dirasakan itu tidak begitu nyata terutama bagi kepentingan rakyat. Nah, malam ini kita akan membahas terkait dengan dedolarisasi itu kan. Ada wacana juga dedolarisasi. Nah, pertanyaannya apakah dedolarisasi itu juga sebagai solusi ya untuk eh, mengatasi problem moneter atau fiskal yang dihadapi oleh sebuah negara ya selain solusi redenominasi itu kan. Kalau kita perhatikan, seperti yang pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa redenominasi itu bukan solusi. Kenapa redenominasi bukan solusi? Karena kalau kita perhatikan, redenominasi itu hanya penyederhanaan. Penyederhanaan denominasi ya yang tadinya katakanlah 1.000 menjadi 1.000 rupiah. Di sisi lain kalau kita lihat itu tidak mengubah daya beli ya. Jadi kalau harga kendaraan yang tadinya 100 juta ya, jadi tetap aja 100.000 itu kan. Artinya sama 100 juta juga itu kan. Cuma nolnya aja yang dihilangkan. Kemudian yang ketiga, seperti yang kita bahas sebelumnya, karena itu redenominasi itu tidak menangani masalah ekonomi secara real. Karena masalah ekonomi bukan di masalah denominasi rupiah, terlalu besar atau kecil, tapi ya kaitannya terkait dengan daya belinya sebenarnya. Atau juga problem ekonomi yang sebenarnya itu adalah kemiskinan, pengangguran maupun kesenjangan.
Kemudian yang ketiga, nah ini itu kan, walaupun redenominasi ya, tetap aja tidak bisa dilepaskan dari dolar. Padahal kalau kita lihat ya dolar itu adalah uang eh, yang kuat ya kan, seperti yang pernah kita bahas pada pembahasan moneter. Ketika kemudian muncul sistem ekonomi kapitalis dengan sistem moneternya fiat money dan dolar sebagai alat transaksi internasional, maka memunculkan fenomena ketergantungan beberapa mata uang itu terhadap dolar. Artinya, walaupun redenominasi tetap aja itu tidak bisa dilepaskan dari dolar. Ya. Nah, karena itu muncul tadi wacana dedolarisasi. Kan. Kemudian yang terakhir, kenapa redenominasi bukan solusi? Redenominasi tidak menghilangkan potensi inflasi internal atau yang disebut dengan tidak bisa selesai inflasi struktural yang disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis dalam konteks ini adalah fiat money-nya. Nah, karena itu kalau kita lihat sekarang ketika ada wacana itu kan dedolarisasi, betulkah itu sebuah solusi? Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, apa sih dedolarisasi itu? Jadi dedolarisasi kalau kita lihat itu adalah sebuah proses ya. Ini dikatakan sebagian mengatakan bahwa proses strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi ekonomi. Nah, dan ini kemudian dianggap penting karena untuk mendorong kemandirian ekonomi dan menciptakan sistem moneter yang lebih adil. Kita sudah bahas kemarin gitu kan, bagaimana Amerika Serikat dengan dolarnya itu kita lihat mereka sangat diuntungkan. Amerika hanya mencetak dolar untuk mendapatkan gas, untuk mendapatkan sumber daya alam dari berbagai negara lain, gitu kan, dengan hanya mencetak dolar, gitu kan. Dan ini sebuah ketidakadilan yang saya kira luar biasa. Nah, karena itu kalau kita lihat faktanya, ketika kita berbicara terkait dengan dolar itu sebenarnya dolar itu adalah instrumen penjajahan ekonomi yang dibuat oleh Amerika Serikat ya, termasuk juga fiat money-nya itu kan. Jadi dua hal saya kira dalam sistem ekonomi kapitalis yang dijadikan alat oleh Amerika Serikat untuk melakukan penjajahan secara ekonomi khususnya moneter. Yang pertama adalah instrumennya tadi fiat money dan yang kedua itu dolar sebagai instrumen penjajahan ekonomi. Nah, bagaimana perannya? Kalau kita lihat Amerika Serikat di tahun 1944 memang menetapkan bahwa dolar ya sebagai alat pembayaran internasional itu masih terikat dengan dolar atau mereka mengklaim bahwa dolar itu kemudian di backup oleh emas. Ya, sehingga pada tahun 1944 walaupun kalau kita lihat mata uang yang digunakan dolar esensinya itu adalah dolar masih di backup oleh emas. Tapi kita lihat dalam perjalanan sejarah, Amerika melihat bahwa dengan eh, mengaitkan dolar dengan emas, gitu kan, maka dia tidak bebas dalam mencetak uang, gitu kan, karena harus di backup dengan emas. Maka di satu sisi juga Amerika membutuhkan dana yang besar pada saat itu untuk perang yang dihadapinya, itu kan. Maka tahun 1971 ya Presiden Nixon itu kemudian memutus hubungan antara dolar dengan emas. Nah, pada akhirnya praktis kalau kita lihat yang sebelumnya itu kan emas sebagai backup dari mata uang sebuah negara, ya, karena dolar dikaitkan juga dengan emas, maka sejak tahun 1971 praktis ya Amerika dengan mudahnya mengontrol semua uang yang ada di dunia dengan permainan dolarnya itu kan. Kenapa? Karena dunia itu sudah melepaskan keterkaitan emas dengan mata uang mereka. Mereka menggunakan fiat money itu kan di setiap negara dan kita tahu bahwa dolar itu menjadi mata uang alat pembayaran internasional. Nah, di tahun 73 inilah yang gebrakan pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini yang saya katakan tadi tidak adil luar biasa dengan menjelaskan atau menyodorkan yang disebut dengan petrodollar system
ya, di mana Amerika Serikat mewajibkan negara-negara OPEC untuk menjual minyak dalam dolar. Sehingga ini memperkuat dominasi dolar di pasar energi gitu kan. Dan terus kalau kita lihat sejak tahun 2000-an gitu kan, Amerika memberikan sanksi politik ya, sanksi ekonomi, maaf, dijadikan alat politik di mana AS mengontrol sistem pembayaran internasional dan cadangan devisa melalui yang disebut negara lain melalui yang disebut dengan SWIFT. Nah, inilah fakta yang kita saksikan. Amerika Serikat menjadikan dolar sebagai instrumen penjajahan ekonomi. Karena itulah kalau kita lihat di beberapa dekade terakhir, kita lihat beberapa tahun terakhir muncul upaya dari berbagai negara untuk menghapus, bukan menghapus ya, menyaingi dolar dalam konteks transaksi internasional ya, yang disebut dengan de-dolarisasi global. Tren ini adalah ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar ya oleh berbagai negara di seluruh dunia. Nah, kenapa? Karena faktanya kalau kita lihat ya dengan muncul juga grup ekonomi yang baru ya, kelompok ekonomi yang baru yang berupaya untuk menyaingi Amerika Serikat dengan dominasi dolarnya ya, maka akhirnya kemudian dolar mulai bergeser gitu kan. Jadi masih dominasi dolar tidak begitu kemudian dijaya ya kan. Yang tadinya betul-betul semua harus menggunakan dolar, tapi ternyata beberapa negara, di antaranya 3 negara besar itu kan yang masuk dalam anggota BRIC itu kan sudah mengimplementasikan alternatif lain mata uang yang mereka gunakan. Eropa misalnya dengan menggunakan euro-nya gitu kan. Walaupun kalau kita lihat perdagangan antara Rusia dan Cina misalnya dalam perdagangan global ya itu sudah menggunakan mata uang lokal mereka, tidak lagi kemudian menstandarkan kepada dolar. Nah, tapi kalau kita lihat faktanya 70% ya cadangan devisa di negara ASEAN masih saya kira menggunakan dolar sebagai cadangan devisa mereka itu kan. Jadi kalau kita lihat walaupun upaya dedolarisasi kemudian terus dilakukan, tapi ternyata juga tidak berhasil menyingkirkan dolar. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan ekonomi dan sistem moneter, ya pada akhirnya kan tergantung siapa negara yang dominan. Dan kita lihat ya Amerika Serikat secara politik masih dominan, dia masih bisa memaksakan itu kan dengan kebijakan-kebijakan politiknya atau kebijakan ekonomi yang kemudian masuk lewat politik itu kan. Walaupun ada saingannya yaitu tadi dari beberapa negara termasuk pelopornya saingan utamanya itu Cina itu kan. Ya tapi ternyata sampai saat ini kita lihat Amerika masih ya memegang kendali dengan dolar sebagai mata uang internasional dan juga alat pembayaran internasional yang kita kenal dengan tadi itu kan salah satunya itu adalah untuk cadangan devisa ya. Nah, akhirnya kalau kita lihat dolarisasi ini juga tidak menghasilkan eh, solusi yang bisa kemudian memunculkan ketidakadilan ekonomi atau kemudian menghilangkan potensi krisis moneter yang terjadi di setiap negara. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kenapa dedolarisasi itu kemudian tidak mampu ya mengatasi krisis ya, hanya mengurangi sedikit dominasi dolar karena ya sebenarnya hanya terjadi perpindahan aja itu kan dari mata uang dolar ke mata uang kuat yang lainnya. Ya. Jadi tetap aja sama-sama fiat money. Padahal kalau kita perhatikan dalam konteks moneter ya akar masalah ekonomi sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan eh, krisis ekonomi itu kan akar masalahnya seperti yang pernah kita bahas itu adalah penerapan sistem ekonomi kapitalis di mana intinya itu adalah riba sebagai fondasi ekonomi itu kan yang memunculkan fenomena bubble ekonomi. Nah, di sistem moneter itu
kita ya dipaksa itu kan oleh Amerika Serikat ya, ya dengan sistem ekonomi kapitalisnya itu menggunakan fiat money. Ya, sehingga dari fiat money ini kemudian Amerika Serikat tadi sudah kita lihat bagaimana dominasi dolar walaupun sekarang ditambah dengan mata uang yang lainnya, tapi tetap aja gitu ya. Saya kira ini tidak terjadi ketidakadilan. Kenapa? Karena dominasi dolar dan mata uang kuat lainnya itu bisa dengan mudahnya mempermainkan ekonomi sebuah negara. Ya. Kita lihat krisis moneter tahun 1988, krisis yang terjadi juga kemudian di Turki itu kan, itu juga kadang-kadang dimainkan dalam konteks itu adalah permainan dolar atau mata uang yang lainnya. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat sistem moneter berbasis emas dan perak ini didukung juga oleh subsistem ekonomi yang lainnya, pasar modal dan kemudian berkembangnya sektor ekonomi non real. Ini adalah dua subsistem dalam sistem ekonomi kapitalis yang saling menguatkan, ya kan? Tapi kalau kita lihat dalam konteks ekonomi, justru keberadaannya itu semakin mempercepat proses siklus krisis ekonomi, gitu kan. Dengan berkembangnya pasar modal, dengan berkembangnya sektor non real, ya, yaitu menjadikan uang sebagai komoditas, maka putaran krisis itu sudah semakin cepat, ya. Dulu 30 tahun, kemudian 20 tahun, 10 tahun, bahkan sekarang mungkin sudah 5 tahunan krisis global itu kemudian terjadi. Ditambah dengan privatisasi dan liberalisasi sumber daya alam, ya, yang ini semakin kemudian mempercepat dan memperparah kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya monopoli dan pengangguran. Nah, kembali ke topik utama kita, kenapa kemudian dedolarisasi itu tidak memberikan solusi? Ya, karena intinya itu adalah ya dedolarisasi hanya mengalihkan ya sebagian yang selama ini didominasi oleh dolar semuanya muncul uang kuat lainnya. Ya, salah satunya tidak bisa dipungkiri lagi Cina dengan kekuatan ekonominya ya muncul ya itu dengan yuan ya sebagai eh, mata uang yang pernah kemudian juga dijadikan alternatif ya sebagai pengganti dolar walaupun karena dominasi politik Amerika masih dominan ya sebenarnya dolar masih pada posisi yang dominan kan. Tapi tadi dolar mulai kemudian diungkit-ungkit kan dengan mata uang kuat yang lainnya. Nah, tapi kalaupun katakanlah berhasil dedolarisasi, tetap aja tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena akar masalahnya itu tidak lain adalah bukan di dolarnya semata itu kan. Tapi akar masalah yang lainnya itu adalah keberadaan fiat money-nya tadi gitu kan. Jadi kalau kita lihat apa sih yang disebut dengan fiat money seperti yang pernah kita bahas mungkin dalam pembahasan terkait dengan sistem moneter di bab sistem pembahasan kitab sistem ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin Adabani. Yang disebut dengan fiat money itu adalah jenis uang yang tidak memiliki nilai intrinsik ya dan hanya berfungsi atau bernilai berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap negara penerbitnya. Nah, sehingga kalau kita lihat fiat money ini itu kan semakin masih rentan terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Sehingga fiat money ini menciptakan inflasi secara struktural dan sistemik gitu ya. Kenapa? Karena memang uangnya sendiri itu ya memang potensi untuk krisis itu kan. Bahkan penyumbang krisis juga. Kenapa? Karena tadi ya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dengan sistem fiat money itu terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai intrinsik dengan nilai nominal. Ya. Inilah yang menjadikan uang itu dengan fiat money itu memiliki potensi internal untuk terjadinya tadi ya krisis ya. Nah, begitu juga kalau kita lihat ya ditopang dengan sistem moneter berbasis bunga tadi itu kan. Ini juga semakin memperparah sebenarnya dan ini kan saling terkait antara fiat money dengan kemudian bunga utang gitu kan.
Jadi utang berbasis bunga menjadi sumber masalah karena negara harus membayar bunga dari utang yang mereka ambil, dan ini jelas memperparah beban fiskal dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pembangunan ekonomi. Kita lihat di Indonesia misalnya sudah kita lihat ya kan, tiap tahun pemerintah harus mengalokasikan ya kan pembayaran bunga itu kurang lebih 500 sampai 600 triliun ya kan. Nah, ini kan jelas sangat mengganggu ya fiskal dan kemampuan pemerintah ya untuk melayani kebutuhan rakyat ya kan. Sehingga akhirnya dampak dari bunga ini ya subsidi kemudian dikurangi bahkan dicabut ya, dan akhirnya pemerintah betul-betul mengandalkan pajak dan berbagai pungutan yang lainnya untuk membiayai aktivitas negara. Ya. Jadi dan tadi membackup bunga yang tidak sedikit ya kan. Nah, ini yang kita lihat. Nah, begitu juga tadi juga itu kan dengan sistem moneter ya, dengan fiat money tadi di mana muncul fenomena uang kuat dan uang lemah itu kan menghasilkan apa yang disebut dengan ketergantungan global terhadap mata uang kuat. Krisis yang terjadi di Indonesia 98 yang kemudian melengsarkan Orde Baru ya Soeharto kemudian maju ke Orde Reformasi, pemicunya itu adalah krisis nilai tukar ya mata uang, di mana dolar pada saat itu yang awalnya di bawah 5.000 gitu kan, itu melejit sampai sempat 20.000 gitu kan. Dan akhirnya apa? Ya, utang Indonesia terus bertambah ya, meningkat tanpa kemudian dinikmati gitu kan. Ini dampak dari ketergantungan global ya kepada mata uang kuat, salah satunya itu Amerika Serikat dengan dolarnya. Nah, tentu ketergantungan ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kebijakan negara-negara moneter negara-negara maju. Nah, karena itulah kalau kita lihat dengan fiat money ini, seperti yang pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, hasilnya itu siklus ekonomi yang di dalamnya itu meniscayakan adanya krisis. Ya, krisis terus berulang ya. Sistem fiat money itu berkontribusi salah satunya itu untuk membuat krisis ekonomi berulang. Kalau saya lihat kan bukan satu-satunya fiat money, tadi kita sudah sebutkan ada 4 ya yang menyebabkan terjadi krisis ekonomi di negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, mulai dari bunga, sistem moneter, kemudian juga berkembangnya ekonomi non real dan kepemilikan sumber daya alam yang semuanya kemudian diprivatisasi, yang ini menyebabkan kesenjangan dan monopoli. Nah, ini dalam konteks moneter yang sedang kita bahas itu kan, itu menyebabkan krisis berulang, dan saya kira kontribusi dari sistem moneter itu tidak sedikit. Karena sistem moneter itu tadi terkait dengan mata uang kertas, terkait juga dengan berikutnya itu adalah penciptaan uang tanpa diikuti dengan barang yang disebut dengan bunga atau menjadikan uang sebagai komoditas. Inilah yang akhirnya seperti yang pernah kita bahas tadi menghasilkan yang disebut dengan bubble ekonomi. Ya. Jadi spekulasi dan bubble ekonomi, ya bubble finansial dapat terjadi akibat tadi kebebasan mencetak uang setiap negara ya tanpa kontrol yang ketat. Inilah yang menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar di pasar global. Nah, termasuk di dalamnya Amerika Serikat. Dia dengan bebasnya itu kan, Fed itu kan, pencetak dolar itu, ya kadang-kadang dia memainkan mencetak dolar, ya. Dia mainkan juga untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan politiknya terhadap sebuah negara. Ya. Nah, karena itu kalau kita dengan fakta tersebut, maka dedolarisasi itu sebenarnya bukan solusi, gitu kan? Kenapa? Karena akar masalah itu bukan hanya ada di dolar. Dalam konteks moneter itu akar masalahnya itu di sistem moneternya itu kan. Karena itu yang harus kemudian kita ganti ya adalah ya sistem moneternya. Ya. Jadi tadi disebutkan bahwa sebelum ke solusi itu kan krisis dalam sistem ekonomi kapitalis dengan salah satunya sistem moneter tadi itu ada sebuah keharusan menghasilkan siklus tadi ya.
Kenapa ya? Tadi itu kan sistem moneter maupun sistem uang meniscayakan adanya siklus yang disebut yang di dalamnya itu dalam siklus itu selalu ada krisis yang berulang gitu kan. Nah, dan ternyata kalau kita perhatikan ya sistem moneter ya yang berbasis fiat money ya dan dominasi mata uang kuat ya itu ternyata bukan diserang atau kemudian bukan dikritik oleh Muslim aja gitu kan. Jadi kalau dalam Islam haram ya bunga dengan sistem ribawi perbankan ribawinya, haram juga uang ya itu tidak distandarkan pada emas dan perak atau dengan kata lain dalam Islam mata uang itu harus berbasis emas dan perak ya. Ternyata kritik terhadap fiat money ini muncul juga dari kalangan intelektual mereka gitu kan. Misalnya ya peraih Nobel Robert ya, dia menyatakan bahwa sistem moneter dunia dikuasai oleh fiat money yang sangat rentan dan fluktuasi. Ya. Jadi dia mengatakan peraih Nobel ini ketika masyarakat dunia menggunakan fiat money ya, maka konsekuensi logisnya mereka telah memasuki tahapan ekonomi baru yang disebut dengan rezim inflasi atau inflasi yang abadi. Kenapa ya? Karena tadi gitu kan, uangnya sendiri sudah memicu inflasi atau ya secara fakta uangnya sendiri inflasi gitu kan. Ya inflasi itu kan ketika barang banyak, uang banyak gitu kan, barang kemudian sedikit mengakibatkan kenaikan harga, itu kan inflasi gitu kan. Dan sementara di uang fiat money itu tadi kan nilai intrinsiknya bisa jadi cuma 1.000, tapi nilai nominalnya bisa sampai 100.000 atau bahkan lebih gitu. Kalau dalam konteks $100 misalnya itu kan. Kemudian juga yang lainnya, William, dia menyebutkan bahwa dalam tulisannya ya, Fever Again Gold, ya kan, God, ya kan, dia mengatakan bahwa utang nasional dan inflasi adalah anak dari sistem uang kertas. Jadi serangan terkait dengan fiat money, serangan terkait dengan uang sebagai komoditas yang menghasilkan inflasi itu bukan hanya dari kalangan ilmuwan Muslim. Begitu juga yang lainnya, ya, Arthur misalnya dalam bukunya The Political Economic of Prosperity, gitu kan, dia menyebutkan bahwa tugas mengkombinasikan kemakmuran dengan kestabilan harga sekarang ini merupakan masalah utama yang tidak terpecahkan dalam kinerja perekonomian secara agregat. Kita harus menemukan kesesuaian yang memuaskan sehingga menghasilkan pertumbuhan dan tingkat pengangguran yang dapat kita banggakan di satu sisi dan kinerja harga yang dapat kita terima di sisi lain. Jadi sulit tuh kan. Ini yang terjadi ya. Nah, begitu juga kalau kita lihat ya, ini yang dikenal dengan apa istilahnya itu, profesor ekonomi juga ya. Dia menyebutkan Joseph ya, Stiglitz ya kan. Dia mengatakan bahwa dalam tubuh ekonomi kapitalis ya terdapat cacat yang fundamental. Ya. Dia katakan krisis kredit tahun 2008 yang lalu merupakan tanda untuk berbenah bagi Barat. Tapi sebaliknya AS dan Eropa masih saja terjerat dengan sejumlah eksperimen kebijakan yang berbiaya mahal di mana sebelumnya sudah terbukti gagal berulang kali. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat memang tadi kalau kita lihat Barat, Amerika dan Eropa nggak mungkinlah melepaskan sistem moneter fiat money. Kenapa? Karena mereka diuntungkan itu kan dengan fenomena uang kuat yang mereka miliki. Ya. Nah, begitu juga Robini, kan, dia mengatakan, ya, Karl Marx sesungguhnya benar, ya, kapitalisme memiliki cacat celak dalam dirinya. Namun jawaban dari krisis tentunya juga bukan dengan pikiran Karl Marx.
Nah ini kan menarik kalau kita lihat ya kan. Jadi pakar-pakar ekonomi dunia itu sebenarnya sudah meragukan sistem kapitalis ya kan. Ya. Karena sistem kapitalis sejatinya itu adalah ya secara internal substansial itu pemicu krisis sampai ada siklus tadi itu kan. Nah, karena itu kalau kita lihat hari ini kalau kalau kita perhatikan ya harusnya umat dengan fakta-fakta tadi segera kemudian bergeser itu kan, mencampakkan sistem ekonomi kapitalis termasuk di dalamnya sistem moneter ya dengan kembali kepada sistem moneter berbasis emas dan perak ya. Sehingga solusinya untuk mengatasi krisis, untuk mengatasi inflasi bukan redenominasi, bukan juga dedolarisasi, tapi yang harus kemudian dilakukan itu adalah mengganti fiat money yes, dengan sistem moneter yang berbasis emas dan perak gitu kan. Ya. Jadi itu solusinya itu kan. Jadi secara komprehensif tentu tidak bisa berdiri sendiri ya kan. Sistem moneter ini nanti kita lihat ya kan. Kita lihat sepintas dulu gitu kan. Jadi karena penyebab krisis ekonomi termasuk moneter tadi adalah sistem ekonomi kapitalis secara internal substansial, makanya sebenarnya kalau kita mau mengganti ya, saya minta misalnya Purbaya juga para anggota dewan, para politikus, kita itu sudah hidup dalam kubangan sistem ekonomi kapitalis ya, terbukti tidak pernah kemudian menunjukkan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat sejak merdeka itu kan sampai hari ini. Kenapa kemudian kita tidak campakkan sistem ekonomi kapitalis ini, kita ganti dengan sistem ekonomi Islam? Sehingga apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru, yang awalnya itu kan mendapat harapan yang luar biasa, tapi ternyata kan tidak memberikan dampak yang signifikan. Kenapa? Ya karena utak-atiknya tetap di urusan pajak gitu kan. Ya ekonominya, moneternya juga moneter fiat money itu kan. Nggak ada perbedaan dengan menteri sebelumnya. Hanya gaya aja yang sedikit berbeda. Sementara sistem yang diterapkan, baik sistem ekonomi maupun sistem moneter dan fiskalnya, itu adalah kapitalis gitu kan. Nah sehingga saya bilang, kalau kita serius sebenarnya untuk berpihak kepada rakyat, mau mengentaskan kemiskinan, mau menyelesaikan problem ekonomi ya secara tuntas dari akarnya, maka yang harus kemudian kita lakukan itu adalah kita ganti ya sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi Islam bukan hanya terkait dengan lembaga keuangan. Itu mah ya tadi ya, lembaga keuangan itu hanya menghilangkan satu ya porsi dari ekonomi kapitalis yaitu riba, dan itu pun tidak sempurna gitu kan. Kenapa? Ya karena walaupun tidak mengatasnamakan riba ya atau bunga, tapi kadang-kadang esensinya masih ada itu kan. Esensinya apa? Menjadikan uang itu sebagai komoditas. Maka produk-produk yang ada di perbankan syariah pun sebenarnya semangatnya sih syariah, tapi beberapa produknya itu ya tidak ada bedanya dengan kapitalis, di mana menjadikan uang itu sebagai komoditas gitu kan. Nah, jadi kembali ke sini ya, kalau kita berbicara terkait dengan solusi, maka redenominasi bukan solusi, dedolarisasi juga bukan solusi yang paripurna. Yang harus kemudian dilakukan itu adalah merubah sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam, di mana landasan pembangunan ekonomi harus dasarnya akidah Islam, yaitu haram dan halal sebagai standar ekonomi itu kan. Jadi haram pembangunan ekonomi berbasis riba dan utang, haram juga akhirnya berkembangnya sektor non real dalam sistem ekonomi Islam ya kan. Nah, dalam konteks yang sedang kita bahas, maka subsistem yang kemudian harus kemudian juga diganti itu adalah sistem moneternya. Sistem moneter berbasis uang kertas atau fiat money kita harus ganti dengan sistem moneter berbasis emas dan perak. Bisa kalau kita lihat di dalam Islam ya, dominan itu yang berjalan di masyarakat ya,
itu adalah dinar dan dirham sebagai mata uang. Walaupun secara fikih ya boleh aja menggunakan uang yang disebut dengan eh, substitusi money itu kan. Jadi uang pengganti. Artinya ketika yang beredar kertas, tapi esensinya itu adalah emas dan perak. Nah itu boleh gitu kan. Tapi dalam kenyataannya kalau kita lihat dalam perjalanan Islam memang secara fakta ya yang beredar di tengah-tengah masyarakat sebagai alat tukar pada saat itu adalah emas dan perak. Dan yang kedua, emas dan perak ini bukan hanya sekedar mata uang di setiap negara, tapi juga menjadi standar dan alat pembayaran internasional. Maka dengan sistem moneter berbasis emas dan perak ini saya kira, gitu kan, itu akan menghilangkan fenomena uang kuat, menghilangkan uang sebagai sumber inflasi. Kenapa? Karena nilai intrinsik dengan nilai nominalnya sama, ya. Uang dijamin oleh bendanya itu sendiri. Uang tidak dijamin hanya dasarnya kepercayaan, tapi uang di backup dengan bendanya sendiri, yaitu emas dan perak. Ini yang membuat kemudian sistem dengan berbasis sistem moneter berbasis emas dan perak itu relatif lebih stabil, kan. Nah, tapi tentu kalau kita bicara terkait dengan pergantian sistem, ini aja nggak cukup gitu kan. Karena harus ada penerapan politik ekonominya untuk menciptakan kesejahteraan dan jaminan hidup bagi setiap individu dan untuk mengatasi kesenjangan dan eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, maka pengaturan kepemilikan harus betul-betul kemudian disesuaikan dengan hukum syara yang di dalamnya itu ada milik individu, milik umum, dan milik negara, dan haram milik negara itu kemudian dan milik umum maksudnya itu dilakukan privatisasi atau pengelolaannya diserahkan kepada swasta. Wajib dikelola oleh negara sebagai wakil dari umat. Nah, itu secara umum. Nah, secara spesifik kalau kita bicara terkait dengan sistem moneternya ya, maka solusi yang tepat ya untuk menggantikan ya sistem moneter fiat money itu adalah sistem moneter berbasis emas dan perak. Ya. Jadi emas atau yang dikenal dengan dinar, perak yang dikenal dengan dirham itu diakui atau diperintahkan ya dalam syariat Islam sebagai mata uang yang sah. Dan kita lihat faktanya ya dengan mata uang emas dan perak ini ya dia memiliki nilai intrinsik yang stabil yang sama dengan nilai nominalnya yang tidak mungkin ya negara itu mencetak sembarangan dan ini akhirnya kalau kita lihat dengan emas dan perak sebagai mata uang ini akan menciptakan atau memberikan jaminan bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, dengan sistem ekonomi, sistem moneter berbasis emas dan perak, itu meniscayakan bebasnya inflasi struktural, ya, atau inflasi internal. Ya. Apakah inflasi hilang sama sekali? Enggak, akan ada. Tapi itu insidental. Ya. Misalnya ya, ketika terjadi bencana alam, gitu kan, gagal panen, ya mungkin di situ ada inflasi. Tapi sangat mudah diatasi itu kan, dan tidak bersifat siklus itu kan. Kenapa? Karena dengan sistem emas dan perak, ya tidak ada yang inflasi internal, substansial ya, atau inflasi struktural yang disebabkan oleh mata uang tadi itu kan. Kenapa? Karena sistem moneter berbasis emas dan perak dapat menghindari inflasi struktural karena jumlahnya terbatas tadi dan ini menjaga daya beli masyarakat ya dan mencegah pencetakan uang yang berlebihan ya kan. Dan kalaupun dicetak saya kira juga tidak masalah gitu kan. Kenapa tidak menimbulkan masalah? Karena ya emas itu adalah berharga gitu kan. Yang nilainya sama dengan nilai nominal dan intrinsiknya. Beda kalau yang dicetak itu kertas. Semakin banyak dicetak kertas, maka semakin banyak juga kemudian potensi krisisnya. Semakin cepat maksudnya potensi krisis karena inflasi yang tidak bisa dihindari.
Kemudian juga dengan sistem berbasis emas dan perak itu menghasilkan perdagangan itu dasarnya itu nilai real dan mewujudkan keadilan itu kan. Keadilan kenapa? Karena ya ya barang itu ditukar dengan barang. Ya. Misalnya minyak bumi BBM itu ditukar dengan emas misalnya atau perak. Ya. Atau nikel misalnya, yang membeli nikel harus dibayar misalnya dengan perak dan yang lainnya. Jadi terjadi perdagangan secara real ya, karena memang emas dan perak itu adalah eh, real, itu kan memiliki nilai, itu kan. Maka ketika ditukarkan pun itu tidak menghasilkan fenomena tadi yang disebut dengan bubble ekonomik, gitu ya. Nah, jadi perdagangan yang dilakukan dengan basis emas dan perak menjamin bahwa transaksi yang dilakukan itu berdasarkan nilai real. Itu yang saya katakan tadi ya. Ketika kemudian sistem mata uangnya fiat money, itu kan lembaga keuangan yang kemudian ada dalam sistem kapitalis menjadikan uang sebagai komoditas, maka ketika hari ini kita saksikan ada yang disebut dengan perbankan syariah pun ternyata ya semangatnya masih ada, gitu kan. Contoh itu kan semangat masih ada itu adalah bahwa uang itu sebagai komoditas itu kan. Faktanya jadi secara pikir juga sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks produk-produk perbankan itu bukan bergerak di sektor real gitu kan. Tapi tetap aja esensinya itu adalah sektor non real. Misalnya kalau secara pikir ada yang disebut dengan murabahah gitu kan. Tapi dalam produk perbankan bukan murabahah sebenarnya, tapi pembiayaan murabahah. Itu lain antara murabahah dengan pembiayaan murabahah. Ya. Kalau murabahah itu jual beli, ya melibatkan dua pihak. Tapi kalau pembiayaan murabahah itu melibatkan tiga pihak. Yang esensinya tetap uang itu sebagai ya komoditas gitu kan. Cuman dengan akad yang dalam tanda kutip disyariahkan, gitu kan. Nah sehingga ya akhirnya tidak sepenuhnya perbankan itu bergerak di sektor real, ya kan? Tetap aja sektor non real, cuma dibalut dengan akad syariah, gitu kan? Nah inilah yang saya kira salah satu kesulitannya, itu kan? Perbankan syariah bergerak atau berjalan dalam sistem ekonomi kapitalis yang merupakan induknya, itu kan? Nah dengan sistem emas dan perak juga akan menghilangkan apa yang disebut dengan hegemoni satu negara atau hegemoni uang kuat. Ya. Baik dolar, euro maupun yuan, sekarang Cina yang menguasai itu kan, atau euro misalnya itu kemudian akan hilang. Kenapa? Karena sebuah negara itu sejajar. Ya. Sejajar, kenapa? Dalam konteks pertukaran, dalam konteks kemudian interaksi ekonomi, kenapa? Karena semuanya berbasis emas dan perak. Nah, sehingga dengan sistem moneter berbasis emas dan perak ini dapat mengurangi bahkan ketergantungan pada satu negara atau pada mata uang tertentu. Dan tentu dengan kondisi seperti ini akan menciptakan perdagangan internasional yang adil di antara berbagai negara. Sekarang kan tadi seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Amerika enak aja dia cetak dolar ya. Kita dapat kertas itu kan, mereka dapat minyak bumi, dapat nikel, dapat juga barang tambang yang lainnya. Sementara kita harus hanya mendapatkan kertas. Ini kan ditipu sebenarnya itu kan dengan mata uang yang mereka ciptakan dengan dolar sebagai alat pembayaran internasional. Nah, karena itu kalau kita perhatikan ya, Syekh Taqiyuddin Al-Albani misalnya ya, beliau mengkritik fiat money ya. Beliau menyebutkan ya, fiat money itu sebagai sistem yang tidak stabil dan berpotensi bukan menipu masyarakat. Ya. Ia Syekh Taqiyuddin berpendapat bahwa fiat money itu bisa menyebabkan ketidakadilan dalam pertukaran ya, karena nilainya tergantung pada keputusan negara, tidak di backup oleh bendanya sendiri, gitu kan. Jadi bukan pada nilai intrinsiknya, sehingga Syekh Taqiyuddin An-Nabhani misalnya melihat bahwa penggunaan fiat money secara otomatis
mengakibatkan pengaruh suku bunga yang merugikan rakyat. Nah, sementara menurut saya Takjuddin An-Nabhani, solusinya dalam konteks moneter itu tidak lain adalah mata uang yang berbasis emas dan perak gitu kan. Yang tadi sudah kita sebutkan keunggulan-keunggulan yang didapatkan ya ketika emas dan perak itu sebagai mata uang. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang mungkin ya harus kita renungkan juga, bisakah pergantian sistem moneter fiat money tadi ya ke sistem emas dan perak tanpa ada perubahan sistem politik? Rasanya ini mimpi gitu kan. Jadi mimpi, kenapa? Karena fiat money dan dolar itu alat penjajahan ekonomi. Kalau itu kemudian diganti ya dengan emas dan perak atau dominasi dolar kemudian dihilangkan, ya udah itu kan. Amerika Serikat dari sisi moneter sulit mengendalikan. Bahkan tadi dia tidak akan bisa kemudian mendapatkan barang ya kecuali dengan dia mengeluarkan emas gitu kan. Sekarang itu kan enak saja tadi itu kan. Dia mendapatkan barang tapi dia cukup mencetak kertas saja dalam bentuk dolar. Nah, sekali lagi mengganti sistem moneter berbasis fiat money ke sistem emas dan perak tanpa ada perubahan sistem politik itu hanya mimpi. Ya. Kenapa? Karena tadi itu fiat money dan dolar atau uang kuat lainnya itu dijadikan oleh mereka yaitu istilahnya itu pelaku ya subjek ya sistem ekonomi kapitalis ya menjadikan fiat money dan dolar atau uang kuat itu sebagai alat penjajahan ekonomi yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, lalu sistem politik apa yang bisa kemudian mengembalikan emas dan perak sebagai alat pembayaran internasional maupun emas dan perak sebagai mata uang yang digunakan oleh setiap negara? Tidak lain sistem politik yang dimaksud itu yang adalah yang sudah kemudian pernah ada kurang lebih 13 atau sampai 14 abad ya. Sejak Rasulullah SAW diangkat ya menjadi kepala negara di Madinah setelah hijrah sampai kemudian ya runtuhnya ya Turki Utsmani tahun 1924, maka Islam diterapkan secara kafah ya, secara politik ya. Dan uang yang digunakan itu adalah berbasis emas dan perak, bahkan ya lama emas dan perak gitu kan. Walaupun di akhir itu Turki Utsmani di saat lemah ada istilah sekarang ada lira, sebenarnya sebelumnya itu ya mereka itu berbasis emas dan perak. Nah, kembali dengan khilafah sebagai solusi ekonomi global, bukan hanya redenominasi, dengan sistem ekonomi Islam sebagai solusi ya, ekonomi global ya kan, dengan khilafah sebagai institusi yang menerapkannya ya, yang sejalan dengan sistem politiknya ya. Jadi sistem politiknya khilafah, sistem ekonominya Islam, maka itu akan menjadi solusi krisis ekonomi global ya. Kenapa? Karena tadi khilafah ya sistemnya khalifah kepala negaranya itu akan melakukan dan menerapkan ya serta pembenahan sistem ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang diadopsi oleh negara itu kan. Yang pertama dia menjalankan politik ekonomi Islam di mana dalam sistem ekonomi Islam lewat politik ekonominya itu menjamin setiap individu bisa terpenuhi sandang, pangan, dan papan, kebutuhan pokok individu, maupun juga terpenuhinya pendidikan, kesehatan, keamanan, yang itu merupakan kebutuhan masyarakat. Dengan apa? Dengan pelaksanaan politik ekonomi Islam. Nah, yang kedua, ini tadi yang saya katakan tadi, khilafah atau khalifah akan mengakhiri dominasi dolar dan mata uang kuat yang lainnya. Kenapa? Karena sistem khilafah ya dengan khalifah sebagai kepala negaranya, karena dia menerapkan sistem ekonomi Islam termasuk di dalamnya sistem
moneter yang akan digunakan itu adalah sistem moneter berbasis emas dan perak. Yang ketiga, dalam konteks transaksi ekonomi yang lainnya, khalifah atau sistem khilafah sebagai sistem politik di dalam Islam itu tidak akan mentolerir berkembangnya sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas atau yang sering disebut dengan sistem transaksi non real. Itu akan dihilangkan. Kenapa? Karena di dalamnya pasti di situ ada riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalifah atau juga khilafah, sistem khilafah akan membenahi sistem pemilikan sesuai dengan syariat Islam. Tadi sudah disebutkan di awal gitu kan bahwa salah satu penyebab terjadi krisisnya itu adalah karena liberalisasi dan swastanisasi ya, kepemilikan umum ya, boleh dimiliki oleh swasta. Nah, di dalam Islam maka yang masuk dalam kategori milik umum wajib dikelola oleh negara, haram diserahkan pengelolanya pada swasta. Yang terakhir adalah karena ya milik umum itu adalah diamanahkan oleh hukum, oleh syara kepada negara ya, dengan khalifah yang dipimpin oleh umat ya kan, maka khilafah itu akan mengelola sumber daya alam secara adil. Nah, inilah saya kira kalau kita ingin solusi global. Jadi tidak dalam bentuk redenominasi, tidak dalam bentuk dedolarisasi, tapi menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah dalam konteks moneternya. Itu menggantikan sistem moneter fiat money dengan sistem moneter emas dan perak. Nah, itu ya barangkali Norman ya sebagai moderator yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukron Ustadz, kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait seputar kajian politik ekonomi aktual, dedolarisasi. Nah, ini alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya, begitu buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung raise hand saja to the point pertanyaannya, atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Ada? Saya ingin diskusi, Ustadz. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, Ustadz. Pertama, mengapa Islam belum menjadi tandingan kapitalisme, Ustadz? Mengapa kepercayaan kepada Amerika, khususnya dolar, begitu kuat dan dijadikan cadangan devisa? Apakah karena cadangan emas suatu negeri lebih sedikit dibanding Amerika, atau karena hegemoni dari tekanan Amerika seperti militernya? Kemudian mengapa masyarakat masih enggan mencampakkan riba, sistem kapitalisme, bahkan ada yang mengatakan upaya islamisasi sistem pemerintahan atau ekonomi sebagai bentuk mabuk agama, Ustadz. Begitu. Yang diambil contoh, semangat 212 itu hanya ilusi. Adanya ajakan kembali kepada ekonomi, keumatan dengan membentuk koperasi 212, 212 Mart, minimarket, dan sebagainya, bahkan sampai membentuk Dewan Ekonomi Keumatan seperti itu, membeli barang-barang di warung kecil, bukan barang-barang bermerek, termasuk adanya upaya boikot produk pro-Israel itu ternyata tidak efektif begitu, Ustaz, untuk membangkitkan ekonomi umat.
dalam hal ini semangat syariah seperti adanya perbankan syariah seperti itu. Jadi mengapa Islam belum menjadi tandingan kapitalisme, Ustaz? Terima kasih. Ya, yang pertama kalau kita lihat kembali kepada problem pemahaman, kan. Jadi problem pemahaman dan kesadaran. Jadi kalau kita lihat ya, problem pemahaman dan kesadaran ini yang saya kira masih sangat rendah gitu kan. Seperti yang tadi Mas Norman katakan, saya pernah ya berbicara dalam satu forum itu, saya bilang harusnya ya menolak pelecehan terhadap Al-Quran, ya itu bukan hanya menolak pelecehan terhadap surat Al-Maidah ayat 51 itu ya, terkait dengan pemimpin kafir itu kan. Tiap saat pelecehan terhadap Al-Quran itu terjadi, ya. Yaitu apa? Dalam konteks ekonomi tadi, ya. Walaupun di Indonesia sekarang ada perbankan syariah, tapi kan pangsa pasarnya juga belum lebih dari 15%, ya kan. Pasar perbankan konvensional dengan basis ribanya itu ya masih mendominasi. Harusnya kan ini kan pelecehan ya, terhadap ayat Al-Quran, di mana Allah dengan tegas halallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi transaksi-transaksi ekonomi sekarang ya hampir tadi kalau kita lihat 90% itu berbasis riba. Gitu kan. Jadi menurut saya itu pertama faktor yang terkait dengan kesadaran. Jadi kesadaran umat ini yang memang masih belum itu kan muncul bahwa ekonomi itu bagian dari syariat Islam, dan Islam itu bukan hanya mengatur terkait dengan urusan ibadah saja. Ya tadi saya bilang, kalau gerakan 212 tadi itu kan itu berupaya untuk mendongkel ya, mencampakkan sistem ekonomi kapitalis. Nah, saya kira ini dampaknya luar biasa. Tapi kan ternyata hanya itu aja ya. Hanya reaktif ya terkait dengan pelecehan Al-Qur'an surat Al-Maidah. Padahal pelecehan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap Al-Quran itu terjadi setiap saat. Kenapa? Karena hukum-hukum Al-Quran sekarang diabaikan. Bahkan kita lihat kan, orang yang ingin atau orang atau kelompok yang ingin menerapkan hukum Quran secara kafah itu dituduh radikal, dan umat tidak melakukan pembelaan yang berarti gitu kan. Itu yang pertama menurut saya. Kenapa ya sampai saat ini ya sistem ekonomi Islam belum menjadi lawan dari atau tandingan dari kapitalis. Jadi sistem ekonomi Islam sekarang hanya subordinat dari sistem ekonomi kapitalis gitu kan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kalau kita lihat ya seperti yang saya katakan tadi, kalau dalam konteks moneter itu sebenarnya ya pergantian sistem moneter berbasis emas dan perak itu kan sebenarnya terjadi ya sejalan dengan runtuhnya institusi politik umat Islam. Jadi ketika umat Islam memiliki institusi politik ya dalam bentuk negara khilafah tadi, sistem ekonomi yang diterapkan itu sistem ekonomi Islam termasuk moneternya. Pergantian kemudian sistem ekonomi kemudian umat Islam khilafah, kemudian di negeri-negeri kaum muslimin diterapkan sistem ekonomi kapitalis ya, dan kemudian dilanjutkan oleh adidaya berikutnya Amerika Serikat, dan negara-negara penjajah ini terus mempertahankan dominasinya melalui sistem ekonomi kapitalis yang dibungkus kadang-kadang dengan seolah-olah itu tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Tidak bertentangan dengan Islam. Makanya dalam buku karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani seperti yang pernah kita bahas dulu ya di awal di pengantar. Jadi sistem yang kemudian betul-betul dijaga oleh Barat, dijaga oleh para penjajah agar terus diterapkan,
dan sampai membimbing pada tataran teknis, itu adalah sistem politik dan sistem ekonomi. Maka ketika kita lihat sekarang semangat umat Islam diawali dengan mengharamkan riba atau bunga, mereka kawal juga itu kan, agar seruan terkait dengan haramnya riba itu tidak menyinggung ke aspek negara. Contohnya ya seperti yang pernah saya sampaikan kan, ketika MUI misalnya itu kan mengeluarkan fatwa haramnya bunga, ketika MUI mengeluarkan fatwa haramnya pinjol, nggak ada kedengaran oleh kita MUI mengeluarkan fatwa haram utang luar negeri berbasis riba. Itu nggak ada, itu kan. Kenapa? Ya karena itu domainnya domain politik seolah-olah gitu kan. Dan mereka tidak akan kemudian mengizinkan ke arah sana. Gitu kan. Apalagi kalau sudah berbicara terkait dengan tadi haramnya liberalisasi dan privatisasi. Makanya kalau saya perhatikan ya, ketika sekarang ya Menteri SDM Bahlil itu kan memberikan istilahnya itu porsi kepada ormas Islam untuk kemudian mengelola tambang. Mohon maaf, saya melihat itu juga dalam bentuk, dalam tanda kutip bahasa saya itu suap juga gitu kan, agar mereka diam itu kan, agar mereka kemudian tidak protes ketika tambang dan sumber daya alam milik umum diserahkan pada swasta. Dengan apa? Dengan melibatkan ya ormas-ormas Islam tadi. Ini saya kira seolah-olah ya kan itu mendapatkan hak, padahal justru kalau kita lihat di baliknya itu legitimasi, privatisasi dan swastanisasi. Ini yang saya katakan tadi, Barat itu terus menjaga agar kemudian dijalankan. Bolehlah umat itu kan mulai sadar ya dengan istilahnya itu riba ya, tapi tadi dibelokkan. Tidak boleh kalau sudah menyangkut hal-hal terkait dengan politik ekonominya. Nah, itu yang saya kira ya. Kenapa ya sampai hari ini Islam belum sistem ekonomi Islam belum menjadi rival, menjadi saingan dari kapitalis. Dan yang ketiga ya faktanya tadi, sebuah sistem ekonomi itu akan berjalan secara sempurna ya kalau itu diadopsi oleh sebuah negara. Dan hari ini nggak ada satupun negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah, hanya parsial ya. Dan itu pun ya tadi ya, kalaupun keuangan ya hanya terkait juga dengan Maghrib, pengharaman maisir, goror dan riba. Itu barangkali ya Ustaz Norman ya. Baik, syukron Ustadz. Ini sudah ada 2 pertanyaan dari peserta. Yang pertama dari Mbak atau Kakak Ibu Fitri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apakah di dunia ini baik negara adidaya maupun negara lain-lain memang tidak ada satupun yang mata uangnya di backup dengan emas dan perak. Bagaimana sebetulnya fakta tersebut Ustadz? Ya, kalau kita lihat ya, dunia saat ini ya negara adidaya tidak ada satupun mata uang yang di backup oleh emas dan perak ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan, ini kan lagi-lagi pemahaman ya, pemahaman yang ada di benak otak-otak negara para pemikir-pemikir di negara-negara kapitalis, semuanya itu kan otaknya otak kapitalis. Sistem ekonominya sistem ekonomi kapitalis, termasuk mohon maaf juga di negeri Islam. Di negeri Islam yang dominan para pemikir itu kan. Bahkan mohon maaf saya pernah nyindir juga itu kan, ya. Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam itu kan, ya. Saya nggak tahu sekarang udah ganti atau belum itu kan, karena dulu Sri Mulyani itu kan yang ketuanya Ikatan Ahli Ekonomi Islam, ketua itu kan. Tapi otaknya itu kan ya mohon maaf kebijakan-kebijakannya itu kapitalis itu kan. Jadi kenapa sampai saat ini itu kan di negara-negara besar adidaya ya mereka itu tidak
ada satupun mata uangnya yang di backup dengan emas dan perak, karena semuanya itu menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, sistem moneternya itu adalah berbasis fiat money. Karena kalau menggunakan emas dan perak, maka tidak akan bisa membackup ya transaksi-transaksi yang menjadikan uang itu sebagai komoditas. Makanya kalau kita lihat ya tadi kan yang disebut sistem moneter emas dan sistem moneter fiat money itu mereka ciptakan ya kan ketika kita membahas terkait dengan sejarah perekonomian kapitalis itu kan. Jadi fokusnya itu adalah akumulasi modal ya. Mereka menjadikan keuntungan untuk akumulasi modal itu adalah mempercepat proses ya keuntungan ya. Bukan hanya tahunan ya, tapi juga bulanan bahkan harian, dan sarana untuk mempercepat proses akumulasi modal itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan fiat money, menjadikan uang sebagai komoditas gitu kan. Nah, kalau kemudian di backup dengan emas dan perak, maka tidak akan jalan sektor ekonomi non real, tidak akan jalan yang disebut dengan pasar modal gitu kan. Nah, ini gitu kan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan ya. Kenapa kemudian tidak ada satupun negara yang membackup ya dengan emas dan peraknya mata uangnya ya karena tidak ada satupun negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Walaupun kalau kita lihat awal dulu ya awal transisi dari eh, sistem Islam ya atau sebelum kemudian kapitalis mendominasi, emas dan perak itu sebagai mata uang ya. Karena itu adalah yang alami itu kan, yang natural ya kan. Jadi sebelum Islam datang kan sebenarnya Persia, Romawi itu kan menggunakan sistem mata uang emas dan perak. Tapi kemudian para pemikir-pemikir kapitalis ya dengan teori ya atau semangat akumulasi modalnya mempercepat keuntungan yang sebesar-besarnya, maka sarana yang paling efektif untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya itu adalah ya tadi dengan menggunakan uang sebagai komoditas. Uang sebagai komoditas tidak akan jalan kalau uangnya itu tidak berbasis fiat money. Ya. Itu ya saya kira. Makanya itu tidak bisa dipisahkan. Ya, utang itu kan uang berbasis fiat money dan yang ketiga itu sektor ekonomi non real. Tiga ini merupakan ya satu kesatuan ya satu kesatuan dalam sistem moneter. Maka ketika kemudian sistem moneternya misalnya diganti emas dan perak, otomatis itu kan akan hilang ya kebutuhan akan perkembangan sektor ekonomi non real itu kan. Kenapa? Ya karena ya tidak bisa itu kan secara sempurna kalau mata uangnya emas dan perak tapi mengembangkan ya sektor non real itu kan. Nah, itu nggak mungkin itu kan. Itu ya barangkali ya secara sederhananya itu kan. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Semoga terjawab kepada eh, kakak atau Ibu Fitri. Kemudian dari kakak atau Ibu Mariani Ani, terkait mata uang emas dan perak, mengapa Amerika Serikat menyimpan begitu banyak emas dan perak untuk saat ini? Apakah Amerika Serikat akan menggunakan emas dan perak itu sebagai bentuk alat tukar di saat khilafah tegak nanti? Adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh khilafah di awal penerapan sistem ekonomi Islam dalam penerapan sistem mata uang berbasis dinar dirham, Ustaz? Ya, jadi yang pertama itu kan kalau kita lihat ya kenapa Amerika Serikat ya menyimpan emas dan perak ya, di negaranya itu kan. Karena kalau kita lihat
ya emas dan perak itu kan memang aset ya kan. Aset, kekayaan ya, yang itu kemudian bisa dimanfaatkan dan berharga ya. Kalau saya sih tidak melihat bahwa itu sebagai apa istilahnya itu sebagai persiapan tadi untuk eh, antisipasi ketika khilafah tegak gitu kan. Karena mereka akan berupaya sekuat tenaga akan menghalangi khilafah itu tegak gitu. Tapi ya kenapa kemudian mereka menyimpan emas dan perak? Ya mereka menyadari bahwa emas dan perak itu adalah barang yang berharga. Bisa dijadikan sebagai perhiasan, ya kan? Bisa juga kemudian disebagikan alat juga ekonomi itu kan nanti untuk menstabilkan ekonomi mereka. Bisa aja misalnya ya ketika mungkin nanti dolar itu pada posisi tertentu bisa aja kemudian dia eh, eh, munculkan emas itu kan. Emas dan perak itu sebagai alat pembayaran. Memungkinkan juga gitu kan. Untuk sementara waktu itu kan. Karena kalau kita lihat kan ketika terjadi kesepakatan Bretton Woods itu kan sebelumnya kan fiat money, sorry, sebelumnya kan emas kan, emas dan perak, kemudian diganti fiat money ketika Amerika Serikat mengendalikan dunia, terjadi krisis besar-besaran kan dengan fiat money itu. Maka tahun 1944 dunia mengusulkan agar kembali kepada sistem emas dan perak. Ya. Maka pada saat itu Amerika ya eh, itu kemudian mengakui, maka dibuatlah kesepakatan Bretton Woods tadi itu kan, di mana dolar yang dicetak itu harus berbasis emas dan perak. Tapi ternyata faktanya Amerika Serikat melihat kalau kemudian sistem moneter berbasis emas dan perak, maka dia tidak bisa menjadikan alat penjajahan. Ya. Maka tahun 1971 dia lepaskan itu kan, kembali itu kan. Nah, jadi kenapa kemudian Amerika Serikat sekarang itu menyimpan begitu banyak emas dan perak? Ya karena emas dan perak itu barang berharga itu kan. Yang kedua, Amerika Serikat sampai hari ini itu kan bisa memanfaatkan dolar sebagai alat pembayaran dan dia tukar dengan sumber daya alam. Ya kalau dia masih kemudian bisa memanfaatkan dolarnya sebagai alat pembayaran, kenapa harus dia gunakan emas gitu kan? Dia kan enak banget itu kan, dapat minyak, dapat eh, juga nikel atau yang lainnya gitu kan. Dia hanya mengeluarkan kertas dolar, tapi dia dapatkan minyak bumi, batu bara dan yang lainnya. Itu kan sebuah ya tadi ya, sebuah keuntungan bagi dia, walaupun sebenarnya secara ekonomi kejahatan, ya kan. Jadi kenapa kemudian Amerika menyimpan banyak emas dan perak? Ya karena tahu Amerika itu bahwa emas dan perak itu barang berharga. Mungkin sesuatu saat ya dia juga akan gunakan ya ketika mungkin ya tekanan dunia ya seperti yang terjadi tahun 1944 misalnya tadi kan pada akhirnya kemudian Amerika kemudian didesak untuk kemudian kembali menggunakan sistem moneter berbasis emas dan perak ya karena waktu itu kekuatan politik Amerika Serikat belum begitu dominan ya maka ya akhirnya kembali itu kan sementara itu kan dolar pada saat itu kan berbasis emas dan perak 1971 kemudian dilepaskan. Mungkin suatu saat itu ya tekanan walaupun hilafah mungkin aja belum tegak wallahu alam kita nggak tahu ya. Artinya mungkin aja ya misalnya dominasi Cina, dominasi negara-negara yang lain melihat bahwa penyebab krisis yang berulang kali itu sumbernya itu misalnya sistem moneter fiat money bisa aja kemudian menuntut kembali gitu kan sistem moneter berbasis emas dan perak. Nah, Amerika Serikat ya kalau sudah punya cadangan kan dia enak gitu kan. Nah, itu saya lihat ya kan. Walaupun tetap dia akan berusaha untuk menjaga agar ya tetap dunia menggunakan fiat money itu kan dolar itu sebagai alat pembayaran internasional. Kenapa? Karena dua itu adalah alat penjajahan ekonomi yang dengan dua alat itu Amerika itu kemudian sangat diuntungkan gitu kan. Nah, jadi ya apakah AS akan menggunakan emas dan perak itu yang kita nggak tahu gitu kan. Kalau yang pernah saya dapat tulisan itu adalah Belanda. Belanda itu pernah
dalam salah satu dokumen rahasianya dia sudah mempersiapkan gitu kan. Kalau khilafah kemudian tegak, dia akan mempersiapkan untuk membuka hubungan diplomatik gitu kan, mendukung gitu kan. Nah, itu ada, tapi kalau Amerika saya belum pernah membaca tulisan tentang itu kan. Itu ya barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukron Ustadz. Ini Nah, masih yang banyak. terakhir tadi ya, kendala apa yang kemudian akan dihadapi oleh negara khilafah di awal penerapan sistem ekonomi Islam dalam konteks sistem moneter ya, sistem mata uang, yang saya kira kendala yang terbesar tentu ya ada di negara-negara kapitalis yang tidak menginginkan itu kan penerapan sistem ekonomi Islam dalam hal ini moneter ya, maka itu yang saya kira hambatan yang terbesar ya. Jadi termasuk juga tadi itu kan ketika khilafah tegak, maka negara-negara kafir itu tidak akan tinggal diam gitu kan. Pasti mereka berupaya untuk menghalangi bahkan menghancurkan kembali, termasuk juga mungkin mereka ya akan menghalang-halangi kembalinya kemudian sistem moneter berbasis emas dan perak. Bisa aja nanti dijadikan alat negosiasi ya kan. Silakan khilafah tegak tapi misalnya sistem moneter tetap harus fiat money ya kan, dan alat pertukaran internasional dolar mungkin aja. Tapi saya kira khilafah tidak akan kemudian melakukan itu gitu kan. Artinya tidak akan mengikuti itu kan. Nah, itu yang saya kira dominasi apa hambatan yang utama ya, yang paling besar ya. Nah, yang kedua ya, mungkin yang akan menjadi hambatan juga sekarang itu tadi kaitannya dengan pertanyaan pertama dari Mbak atau Ibu Mariam tadi. Sekarang itu terjadi ketimpangan di mana emas itu banyak dikuasai di negara-negara maju itu kan, mereka lebih banyak menyimpan emasnya. Nah, ini juga akan menjadi kesulitan tersendiri itu kan ya. Kenapa? Seperti tadi Amerika Serikat dia menguasai emas cukup banyak gitu kan. Kemudian juga negara-negara Eropa yang lainnya di negeri-negeri kaum muslimin banyak sudah disedot gitu kan. Ya, tapi saya kira dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Islam itu kan atau khilafah nanti itu kan, maka secara bertahap dia bisa memaksa itu kan. Karena nanti ya ketika khilafah kemudian tegak ya, sumber daya alam yang kemudian masih ada ya yang dibutuhkan oleh negara-negara kapitalis barat, maka kita akan kemudian memberikan atau menjual kepada mereka dengan pembayaran itu harus dengan emas atau perak yang mereka miliki gitu kan. Nah, ini otomatis ini akan secara merta itu kemudian akan bisa teratasi. Nah, yang kedua mungkin ya sedikit banyak masalah teknis itu kan. Misalnya itu kan ketika kita nggak tahu misalnya di mana nanti titik awal khilafah itu tegak. Katakanlah kalau titik awal khilafah tegak itu ya pusatnya itu ya sebelum nanti semua dunia Islam bersatu, katakanlah Indonesia. Misalnya kalau Indonesia atau misalnya Turki atau misalnya Mesir itu kan itu kemudian berdiri khilafah, maka salah satu mungkin ya kendala teknis itu bagaimana kemudian masa transisi dari fiat money ke emas dan perak ya. Dan saya kira itu alasan apa istilahnya itu masalah teknis yang saya kira bisa kemudian diatasi kalau sosialisasinya sudah gencar gitu kan. Ya misalnya mungkin nanti bisa aja bertahap itu kan. Jadi misalnya tetap katakanlah kalau khilafah tegak di Turki misalnya itu kan, lira tetap yang beredar tapi lira di backup oleh emas dan perak. Secara bertahap nanti misalnya lira kemudian ditarik keluar misalnya langsung dinar dirham. Atau ketika tegak di Indonesia misalnya rupiah tetap kemudian berjalan ya kan, tapi secara otomatis ya kan negara akan membackupnya itu kan rupiah itu dengan cadangan emas gitu kan. Nah, nanti bisa bertahap itu kan ditukarkan rupiah itu kemudian dengan dinar atau dirham. Nah, itu paling kendala teknis itu aja itu kan yang akan dihadapi. Sementara kendala-kendala yang sifatnya prinsip mendasar itu akan dihadapi dari negara-negara kapitalis tadi
yang tidak kemudian menginginkan kembalinya sistem moneter berbasis emas dan perak. Walaupun saya yakin gitu kan negara-negara yang lainnya yang objek kapitalis ya itu ya mereka saya kira akan mendukung karena dorongan untuk kembali kepada sistem emas dan perak itu pernah terjadi juga itu kan digaungkan oleh beberapa negara ya terutama ketika terjadi krisis global di tahun 98 dan 2000. Ya, itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz. Mungkin terakhir Ustadz, kalau boleh Ustadz, bagaimana Ustadz? Ya, cukup saya kira. Maksudnya gimana? Closing Ada statement maksudnya? pertanyaan gitu Ustadz? Oh iya, yang mana? Ini Ustadz, dari saya Ustadz, bagaimana khilafah nanti menghegemoni dalam tanda kutip mengendalikan politik global Ustadz dengan menyebarluaskan Islam seperti emas perak pasti ditolak negara-negara kuat lain Ustadz. Apakah langsung jihad dilancarkan, ada intrik atau toriko dakwah tertentu seperti strategi petrodolar Amerika Ustadz. Ya, saya Seperti kira ketika khilafah tegak, itu yang saya katakan tadi gitu kan. Maka kan kalau kita lihat potensi ya, makanya kan langkah pertama ketika khilafah tegak itu sebenarnya pertama ya pasti berhadapan dengan jihad. Kenapa? Karena pasti orang-orang kafir, negara-negara kafir akan berupaya untuk ya meruntuhkan kembali tegaknya khilafah. Mungkin menurut saya itu ya eh, istilahnya itu ya transaksi ekonomi itu tahapan berikutnya itu kan. Tapi kalau sudah stabil, sudah kuat, kan bisa dengan mudah gitu kan. Wong sebenarnya kan dengan sistem moneter berbasis emas dan perak itu adalah sistem yang meniscayakan keadilan. Semua itu sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Pasti banyak yang akan mendukung gitu kan. Ya. Justru yang akan istilahnya itu yang akan menghambat yaitu tadi paling negara-negara besar, negara-negara kapitalis. Mungkin negara-negara kecil ya, ya bisa. Apalagi faktanya kalau kita lihat nanti kan ketika khilafah tegak itu ya maka langkah pertama yang akan dilakukan oleh daulah khilafah di ibu kota itu adalah mempersatukan kembali umat Islam dalam sebuah negara dulu. Mungkin istilahnya itu futuhat itu nanti setelah kondisinya itu kuat ya kan. Ya. Maka yang mungkin pertama kali dilakukan itu konsolidasi gitu kan. Konsolidasi internal di negeri-negeri muslim itu kan. Nah, baru ya selanjutnya itu ya itu akan berpikir untuk melakukan fuhat. Jadi jihad yang mungkin itu kemudian akan ada itu kan menurut saya jihad untuk mempertahankan tegaknya khilafah yang sudah berdiri. Sama kan kalau kita lihat di masa awal-awal tegaknya Daulah Madinah itu kan. Itu kan awalnya itu jihadnya itu adalah mempertahankan dari ya musuh umat Islam, musuh Rasulullah dan negara Madinah siapa? Kafir Quraisy kan dan konco-konconya itu kan. Nah, itu juga yang saya kira dihadapi oleh negara khilafah nanti ketika tegak, pasti yang pertama kali dihadapi itu adalah mempertahankan negara khilafah ini agar tetap eksis ya, terutama serangan dari ya utamanya itu adalah Barat ya dan Amerika itu kan. Itu ya barangkali Mas Norman. Wallahu a'lam bishawab. ya, syukron Ustadz. Sebenarnya masih banyak ini Ustadz diskusinya Ustadz karena tema kita menarik sekali Ustadz, dolarisasi begitu. Upaya untuk menantang adidaya saat ini yaitu Amerika, terutama bagaimana nanti kalau ada rampasan perang, apakah emas oligarki kapitalis diambil atau dibiarkan seperti apa Ustadz. Namun waktu juga membatasi. Baik, barangkali ada closing statement Ustadz. Iya, jadi
eh kalau kita ingin ya betul-betul eh, terbebas ya dari krisis ya, baik krisis moneter maupun krisis ekonomi, maka sejatinya solusinya itu sudah sangat jelas. Bagi kaum muslimin, umat Islam itu kembali menerapkan syariat Islam secara kafah. Maka berputar-putar dengan sistem ekonomi kapitalisnya dengan berbagai caranya tadi, redenominasi itu kan, atau yang lainnya itu hanya akan memperparah ya, akan memperlambat ya, eh, istilahnya itu tegaknya sistem Islam gitu kan. Jadi karena itu perjuangan umat Islam menurut saya harus fokus ya, dengan satu tujuan ya, tegaknya kembali sistem ekonomi Islam, tentu dalam sebuah institusi politik yang menerapkan syariat Islam secara kafah, tidak lain itu adalah khilafah Islamnya. Krisis-krisis yang terjadi, baik krisis moneter maupun krisis ekonomi yang selalu kemudian menimpa ya terus-menerus secara siklus, ini menjadikan bukti apa yang digambarkan oleh Allah bahwa sistem ekonomi yang berbasis riba itu tidak akan pernah stabil ya. Sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ketika membahas terkait dengan masalah riba. Itu barangkali ya yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Norman, Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan kesediaannya untuk terus kemudian diskusi di setiap malam Selasa ini atau Senin malam. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah juga gerak kita untuk menyadarkan umat ya kembali kepada sistem Islam secara kafah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.